Halo teman-teman, selamat datang di channel Kimia Easy. Dalam video ini, kita akan membahas tentang apa itu kimia. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah kimia, baik di sekolah, universitas, ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu ilmu kimia yang sebenarnya? Mari kita simak uraian berikut ini. Dalam video ini kita akan membahas apa saja yang dipelajari di dalam ilmu kimia, dari manakah sumber ilmunya, dan apa saja aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya. Apa itu materi? Materi ialah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan wujudnya, materi tersebut terbagi atas 3, yaitu solid atau padat, liquid atau cair, dan gas. Contoh yang berupa padatan yaitu kertas, kayu, sedangkan liquid yaitu air, minyak, dan gas. Contohnya adalah gas oksigen, gas hidrogen, gas argon. Walaupun gas-gas tersebut tidak berwarna, tidak terlihat oleh mata kita, namun gas tersebut termasuk ke dalam golongan materi karena ia menempati ruang dan memiliki massa. Tapi, perlu teman-teman ingat bahwa cahaya matahari bukanlah termasuk materi, melainkan suatu bentuk energi. Nah, kemudian, apa yang dimaksud dengan perubahan dari materi tersebut? Perubahan di sini ialah perubahan yang terjadi dari satu wujud materi ke wujud lainnya. Dapat kita lihat di sini, dari wujud padat menjadi cair disebut mencair, sedangkan dari wujud cair menjadi padat disebut membeku, sedangkan untuk dari gas menjadi cair disebut mengembun, dan sebaliknya cair menjadi gas disebut menguap. Dan juga dari gas menjadi padat disebut mengkristal, sebaliknya padat menjadi gas disebut menyublim. Nah, kemudian kita masuk ke contoh reaksi kimia. Reaksi ini adalah reaksi antara nitrogen oksida dalam bentuk wujudnya gas bereaksi dengan oksigen dalam wujud gas juga menghasilkan nitrogen dioksida yang masih dalam wujud gas. Dalam reaksi kimia akan dipelajari bagaimana reaksi tersebut dapat terjadi, bagaimana kondisinya, suhu, tekanan, bagaimana perbedaan sifat antara reaktan atau molekul-molekul sebelum terjadi reaksi kimia. Di sini adalah nitrogen oksida dan oksigen dengan sifat molekul produk. Di sini adalah nitrogen dioksida. Kemudian diketahui apakah reaksinya sudah setara atau belum, dan apakah reaksi tersebut membutuhkan atau melepaskan energi, yang biasa disebut dengan kalor. Nah, kemudian kita lanjut ke sumber ilmu kimia. Sebagian besar dari ilmu kimia diperoleh dari percobaan di dalam laboratorium. Namun, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, kita juga dapat menggunakan komputer atau sekarang lebih canggih menggunakan laptop. Kita dapat menggunakan ilmu yang namanya ilmu komputasi yang menggunakan suatu PC untuk mengkaji struktur suatu senyawa serta bagaimana interaksinya dengan molekul lainnya. Dengan ilmu komputasi ini, seorang peneliti dapat memperkirakan bagaimana interaksi yang akan terjadi dari suatu senyawa terhadap senyawa lainnya sebelum dilakukan percobaan di dalam laboratorium, sehingga dapat menghemat biaya dan waktu karena senyawa yang akan diuji nantinya tersebut adalah senyawa yang telah berpotensi secara komputasi atau in silico, yang memiliki potensi interaksi paling tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan aplikasi dari ilmu kimia. Di sini ada beberapa aplikasi dari ilmu kimia yang akan saya jelaskan,
yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk pertama yaitu bidang biologi sel dan molekular. Untuk pengembangan ilmu dari sel dan molekular di dalam suatu penelitian. Contohnya yaitu untuk mengisolasi suatu DNA dari sel, kita membutuhkan zat kimia untuk menghancurkan dinding sel tersebut. Kemudian kita juga membutuhkan kondisi dan larutan tertentu yang ditambahkan agar DNA tersebut tidak rusak setelah dikeluarkan hingga pada akhirnya akan dilakukan pengujian. Di dalam bidang ini, ilmu kimia dibutuhkan. Nah, hal tersebut tentu berkaitan dengan kimia, bukan? Dengan bahan-bahan kimia yang akan digunakan. Nah, kemudian untuk pengembangan obat-obatan, di sini ada beberapa pengembangan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, desain molekul baru. Dalam pengembangan obat-obatan saat ini, dengan menggunakan kecanggihan ilmu in silico tadi atau komputasi, dapat dilakukan pengujian antara molekul senyawa yang akan diharapkan nantinya menjadi obat, diuji secara in silico terlebih dahulu sebelum dilakukan uji in vitro maupun uji in vivo nantinya. Kemudian yang kedua, dengan adanya ilmu komputasi tersebut, kita dapat memahami interaksi obat dengan molekul protein target pada suatu penyakit secara molekuler, yang nama ilmunya disebut dengan docking. Nah, kemudian juga bisa analisis kadar logam yang terkandung di dalam suatu obat. Contohnya yaitu kadar logam kadmium atau CD dan Pb atau timbal di dalam suatu obat untuk penyakit. Nah, kedua logam tersebut termasuk karsinogenik yang berbahaya. Oleh karena itu, suatu obat perlu dianalisa terlebih dahulu berapa kadar logam tersebut di dalam obatnya. Jika kadarnya melebihi batas normal yang diperbolehkan, maka obat tersebut ditetapkan tidak layak untuk dikonsumsi. Sedangkan jika kadarnya berada di bawah ambang batas yang ditetapkan, maka obat-obatan tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Analisis tersebut dapat kita lakukan dengan beragam instrumen yang telah ada saat ini, diantaranya bisa menggunakan HPLC, ataupun spektrofotometer UV vis. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi yang ketiga, yaitu solusi untuk lingkungan tercemar. Dalam kimia, kita mempelajari ada itu yang namanya enzim. Enzim ini dapat dihasilkan oleh mikroorganisme, baik berupa jamur maupun bakteri, yang dapat menguraikan logam. Contohnya, yaitu enzim dapat menguraikan logam berat pada limbah tambang ataupun limbah industri cat maupun limbah-limbah pada TPA atau tempat pembuangan akhir. Nah, saat ini juga telah berkembang pengetahuan enzim amobil, yaitu agar enzim yang digunakan tersebut dapat digunakan secara berulang kali, sehingga lebih efisien juga. Kemudian juga kimia berkaitan dengan manajemen pengelolaan limbah industri. Limbah tersebut diproses sedemikian rupa, ditambahkan zat kimia tertentu, atau diberikan perlakuan tertentu, agar nantinya aman sebelum dibuang ke lingkungan, agar tidak membahayakan ekosistem di sekitar TPA tersebut, baik itu berupa makhluk hidup yang berada di sekitarnya, dan sebagainya. Kemudian untuk sumber energi baru, kimia berperan dalam pembuatan bahan bakar biodiesel. Kemudian juga ada bioetanol dari biomasa, dan contoh lainnya yaitu kimia berperan dalam pengembangan sumber penyimpanan energi, seperti superkapasitor dan baterai ion litium. Kemudian untuk pengembangan di bidang pertanian, seperti kita tahu, suatu tanaman atau tumbuhan dapat tumbuh dengan baik jika berada pada pH yang sesuai. Dengan adanya ilmu kimia, kita dapat mengukur pH tanah, sehingga dapat menentukan mana pH yang cocok untuk tanaman tersebut tumbuh.
Atau kita dapat mendeteksi apakah tanah di daerah sini cocok untuk ditanam suatu jenis tanaman tertentu. Pada bidang pertanian juga telah dikembangkan yaitu biopestisida sebagai pengganti pestisida yang biasa. Kemudian juga ada biofungisida terhadap jamur dan juga ada perkembangan lainnya seperti kultur jaringan tanaman. Dengan adanya kultur jaringan tanaman, seseorang dapat memproduksi tanaman dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan jika tanaman tersebut tumbuh secara sendiri. Dengan adanya kultur jaringan tanaman, kita dapat memproduksi tanaman tersebut dalam kondisi yang terkendali. Contohnya yaitu kultur jaringan tanaman anggrek. Kemudian untuk bidang industri produk kimia itu sangatlah banyak. Di sini saya akan mencontohkan tentang polimer. Polimer tersebut merupakan suatu zat atau suatu senyawa yang banyak digunakan di dalam peralatan masak, mainan anak, alat-alat rumah tangga, atau bahkan bahan bangunan. Contohnya yaitu panci teflon. Panci teflon terdiri atas polimer namanya politetrafluoroetilena atau PTFE. Nah, seperti kita sudah tahu juga, panci teflon itu sering digunakan oleh ibu-ibu untuk memasak karena memiliki berbagai kelebihan. Kemudian contoh lainnya itu adalah plafon PVC. PVC tersebut adalah kependekan dari polyvinyl chloride. Plafon PVC saat ini cenderung untuk digemari karena plafon ini tahan air, tahan karat, ringan, desainnya beragam, serta pilihan warnanya yang banyak. Nah, itulah aplikasi terakhir yang akan saya jelaskan. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tolong tekan tombol like dan subscribe dan share. Terima kasih.